Baik, selamat sore teman-teman. Sore. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan kami, yakni peserta Latsar Kabupaten Tulungagung tahun 2022, kelompok 1, angkatan 89. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ismail sebagai moderator pada diskusi sore hari ini. Mungkin teman-teman silahkan memperkenalkan diri. Saya Hilda Mahasiwi, peserta Latsar dari pemerintah Kabupaten Tulungagung, RSUD Campur Darat. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ikan Rahyuni. Saya peserta Latsar dari RSUD Campur Darat. Baik, perkenalkan saya Intania Elviti Hidayah, peserta Latsar dari RSUD Campur Darat. Selanjutnya. Saya Paul Dwi Satria, peserta Latsar CPNS untuk 2022 dari RSUD Campur Darat. Oke, baik. Semua sudah perkenalan. Tema diskusi pada sore hari ini, kita akan berdiskusi sebagai Smart ASN. Ini mendiskusikan tentang isu aktual terkait Smart City. Terlebih dahulu kita harus memahami tentunya konsep Smart City itu sendiri. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang mengetahui apa itu Smart City atau konsep Smart City itu seperti apa? Sudah dikit-dikit. Sudah ya? Oke. Mungkin dimulai dari saya terlebih dahulu ya sebagai moderator. Menurut saya Smart City itu adalah merupakan sebuah kota yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah pelayanan publik dan mampu meningkatkan ekonomi serta mengembangkan sumber daya manusianya dengan senantiasa memanfaatkan Internet of Things atau digitalisasi dalam pemberian pelayanan publik. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan? Silakan. Mas Paulo. Saya duluan. Kalau Smart City itu adalah perubahan pola birokrasi dari yang tradisional menjadi yang pola yang lebih modern dengan tujuan efisiensi tadi. Jadi Smart City ini bukanlah kota dengan banyak aplikasi, tetapi kota yang banyak solusi dari permasalahan masyarakatnya. Oke, selanjutnya mungkin dari Mbak Hilda atau siapa dulu? Ya, saya bisa. Oke, menurut saya Smart City itu merupakan konsep pengembangan kota ya, dengan prinsip teknologi untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Tujuannya itu untuk meningkatkan pembangunan kota supaya memiliki berdaya saing dan menambah layak huni sebuah kota. Oke, baik. Untuk selanjutnya? Ya, kalau dari saya sih pengertian dari Smart City itu sendiri kawasan perkotaan berteknologi modern ya, yang banyak menggunakan berbagai jenis teknologi, aktivasi suara maupun sensor yang mengumpulkan data-data tertentu seperti itu. Oke, selanjutnya? Kalau dari saya, Smart City itu merupakan kota yang berbasis teknologi yang bisa memanfaatkan bukan hanya sumber daya alamnya, tapi juga sumber daya manusianya untuk mencapai kemajuan ekonomi dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya yang hidup di situ. Seperti itu. Oke. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bersama apa nih berarti Smart City ini? Smart artinya cerdas, city berarti kota. Dan dari penjabaran teman-teman tadi, dapat disimpulkan sepertinya Smart City ini konsepnya adalah pembangunan kota dengan senantiasa memanfaatkan perkembangan teknologi sepertinya ya. Begitu teman-teman? Iya, betul. Ya, berbasis internet. Berbasis internet, oke. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman, adakah yang sudah memahami atau mengerti tentang bagaimana atau elemen-elemen apa saja yang kita butuhkan untuk mewujudkan sebuah Smart City tersebut? Izin menjawab, Ismail. Oke, silakan Mas Paulo. Kalau dari yang saya baca ya, ada beberapa elemen, ada 7 elemen termasuk dalam susunan Smart City ya, antara lain Smart Government atau pemerintahan, Smart Healthcare atau layanan kesehatan, Smart Transportation karena transportasi yang cerdas, ada Smart Citizen masyarakatnya, Smart Environment
lingkungan yang cerdas, smart security, dan smart education. Ada 7 tadi Mas Mail. Oke, jadi ada 7 elemen ya teman-teman. Gimana? Setuju nggak nih teman-teman? Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Setuju. Oke, kalau kita lihat tadi ada 7 elemen ya. Mulai dari smart government, smart healthcare, smart transportation, smart education, smart security, smart environment, dan smart citizen. Oke, kalau kita lihat sendiri teman-teman, Tulungagung ini kalau dilihat dari isunya dalam menuju smart city, izinkan saya share screen ya. Silakan. Nah, ini dia. Tadi saya lakukan searching, googling nih terkait kota atau kabupaten mana saja sih yang sudah menjadi smart city, dan apakah tempat kita bernaung ini sudah menjadi smart city. Ternyata setelah saya cari teman-teman, ternyata Kabupaten Tulungagung belum menjadi smart city, tetapi sudah ada komitmen bersama dari pemerintah dan juga elemen-elemen yang lain untuk menuju ke arah smart city yang lain, yakni dengan melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang lain guna meniru atau mencari referensi untuk terbentuknya smart city di Kabupaten Tulungagung. Nah, kita ini kan ASN muda nih, ASN baru nih di lingkup Kabupaten Tulungagung. Mungkin dari teman-teman ada contoh ataupun sebuah upaya dari ke-6 elemen tadi dalam 7 elemen, mohon maaf. 7. Oh iya, Iya. maaf 7 ya. 7 elemen tadi mungkin kita dapat memberikan contoh upaya yang dapat dilakukan pemerintah Tulungagung atau Kabupaten Tulungagung. Kalau sudah berbicara smart city berarti kotanya ya, jadi semua elemen terlibat. Mungkin dari teman-teman ada contohnya untuk upaya apa saja yang harus dilakukan Kabupaten Tulungagung untuk menuju smart city berdasarkan 7 elemen tadi. Tunggu, Mas Paulo apa Mbak Intannya dulu ini? Mbak Intan, Mbak. Mbak Intan Oh, dulu, iya. oke silakan Mbak Intan. Ya, dari saya dulu ya. Yang bisa diterapkan oleh Kota Tulungagung mungkin dari segi elemen smart healthcare-nya, yaitu bisa menerapkan layanan daily check up secara mobile ya. Terus bisa dengan layanan mobile ambulance seperti itu. Itu pasti akan mempermudah masyarakat. Oke, jadi penyediaan layanan kesehatan secara digital ya, lebih memanfaatkan internet gitu ya. Ya, betul. Oke, mungkin selanjutnya dari Mbak Hilda. Kalau dari saya di smart citizen-nya ya, itu bisa dilakukan dengan sosialisasi tentang aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung nantinya. Karena kan pastinya masyarakat kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari sisi pendidikan maupun kemampuan digital yang berbeda-beda. Jadi harus sering-sering bersosialisasi pemerintahnya. Gitu menurut saya. Siap, jadi melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih terserapnya lagi pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung ya. Ya, menuju smart city. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Mas Paulo Iko. Kalau dari saya mending ke itu smart government ya. Pemerintahan yang mudah diakses melalui aplikasi, apalagi Kabupaten Tulungagung terkenal luas. Jadi dari pelosok ke pelosok itu tidak perlu bolak-balik datang ke kota. Di misalnya tinggal mengisi formulir, mengangkat dokumen, nanti kalau udah jadi kita bisa ngambil lagi. Mungkin contohnya itu dari saya. Oke, itu sangat smart banget ya untuk menyelesaikan solusi di mana kita harus bolak-balik ke sana ke sini mengisi data. Itu pun juga masih menggunakan kertas seperti itu. Jadi untuk terobosan dari Mas Paulo tadi sangat bagus sekali sih menurut saya. Gimana teman-teman, setuju nggak? Setuju. Ya, mungkin video ini nanti bisa dilihat oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung dan juga bisa Amin. menjadi Amin. pandangan untuk membuat aplikasi yang seperti dijelaskan oleh Mas Paulo tadi. Kalau dari saya mungkin dari smart transportation-nya ya, bisa dilakukan dengan pengadaan transportasi umum yang berbasis cashless. Jadinya masyarakatnya itu nggak harus bawa uang cash kemana-mana gitu. Oke, jadi
cashless itu sebagai juga wujud kita ya untuk menekan laju inflasi, untuk mengendalikan beredarnya uang beredar di masyarakat. Oke, baik sekali itu juga. Semoga nanti bisa dilirik oleh Dinas Perhubungan kita. Jadi nanti setiap angkot atau setiap kendaraan umum bisa ditempeli barcode. Jadi pembayarannya langsung tersentralisasi seperti itu. Gimana? Setuju nggak teman-teman? Setuju. Ya. Oke, kalau menurut dari saya pribadi, ya ini dari Smart Education, mungkin pemerintah Tulungagung bisa menerapkan kurikulum-kurikulum yang berbasis internet atau digital, dan juga menerapkan kurikulum yang mengacu pada skill, jadi tidak terpaku dengan teori-teori yang sudah ada. Mungkin seperti itu, nanti bisa dilaksanakan seperti menggunakan Zoom meeting seperti ini. Jadi sekolah itu tidak terpaku harus datang ke sekolah, jadi tidak ada alasan untuk kita menunda belajar seperti itu. Oke, mungkin untuk upaya-upaya yang teman-teman usulkan tadi bagus-bagus semua. Semoga nanti bisa dilirik ya oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mewujudkan Smart City Kabupaten Tulungagung. Untuk selanjutnya teman-teman, dari upaya-upaya yang kita lakukan bersama tadi atau contoh-contoh upaya tadi yang kita usulkan, dari situ pasti kita terdapat kelebihan dan juga kekurangan di sisi masing-masingnya. Seperti pada yang saya jelaskan tadi di Smart Education, untuk kelebihannya sendiri mungkin kita lebih bisa cepat mengakses ataupun fleksibel dalam mengakses materi-materi pendidikan ataupun kurikulum-kurikulum yang dijalankan oleh pemerintah dari pusat sampai dengan daerah. Akan tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu tidak semua atau belum semua daerah-daerah di wilayah Kabupaten Tulungagung ini terakses jaringan internet dengan baik. Nah, itu sendiri menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung guna menyediakan layanan internet sampai dengan daerah-daerah yang terpencil di Kabupaten Tulungagung. Mungkin itu kalau dari sisi Smart Education. Mungkin dari teman-teman untuk dari sisi kelebihan dan kekurangannya bisa dijelaskan dari Mas Paulo dulu mungkin. Kalau dari saya, tantangannya apa nih tantangannya? Tantangannya mungkin di masalah biaya. Biaya membutuhkan yang besar, apalagi untuk kabupaten yang sebesar Tulungagung ini, masyarakat yang masih ekonominya bukan yang maju ya, dan kota besar, jadi lebih tertanam ke situ masalah biaya mungkin yang nanti akan kesulitan depannya. Kecuali kita menggunakan pihak ketiga kerjasama itu masih mungkin dari saya. Oke. Jadi seperti menggunakan investor gitu ya? Iya betul. Oke. Untuk tantangan dari Smart Citizen sendiri, ini dari kemampuan berdigital masing-masing individu yang berbeda-beda ya. Soalnya kan biasanya yang lebih tua itu susah untuk beradaptasi dengan digital. Oke, jadi untuk solusinya seperti apa? Kalau itu menjadi sebuah tantangan? Ya, itu tadi yang saya sebutkan di awal dengan sosialisasi oleh pemerintah. Dan mungkin setiap keluarga kan juga punya ini ya, ada keluarga yang lebih muda, mungkin bisa minta diajarin oleh keluarganya gitu. Oke. Atau kalau enggak pemerintah ataupun Kabupaten Tulungagung bisa mengadakan aplikasi-aplikasi yang useful atau usely atau mudah digunakan seperti itu. Jadi tidak terlalu ribet aplikasinya. Oh iya, bisa. Selanjutnya mungkin dari Mbak Intan ya. Ya. Kalau dari Smart Healthcare tadi, untuk contohnya kan seperti membuat aplikasi daily check up lewat handphone ya. Mungkin kalau untuk tantangan dari pemerintah itu nanti sepertinya kurang bisa dimaksimalkan karena penduduk di sini kan tidak semuanya dari kalangan yang berpunya ya. Jadi ada yang kurang mampu, ada yang pertengahan, ada yang kalangan tinggi seperti itu. Jadi mungkin susahnya
tantangannya itu di situ. Untuk solusinya sendiri untuk memecahkan hal itu mungkin seperti apa? Apa ya Mas Lail? Mungkin seperti ini ya. Untuk tadi kan terkait masalah tidak semua orang punya ya. Ya mungkin nanti aplikasi-aplikasi kesehatan itu bisa dibuat tersentralisasi. Jadi seperti dari Vaskes pertama sampai dengan Vaskes tingkat lanjutan. Jadi terintegrasi. Jadi aplikasinya hanya satu tapi dapat diakses oleh semua layanan kesehatan. Jadi setiap orang yang datang di pelayanan kesehatan mampu atau bisa dibantu terkait kebutuhan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Seperti itu mungkin. Gimana? Setuju nggak? Ya, atau bisa lewat itu sih kayak healthcare yang terpusat gitu. Jadi di satu tempat gitu nanti ada pemeriksaan rutin seperti itu. Oke, siap. Untuk selanjutnya mungkin dari Mbak Ika untuk smart transportation ada tantangan nggak ini Kabupaten Tulungagung kira-kira? Jadi kan itu kalau smart transportation kan pembayarannya bisa dilakukan secara cashless. Ya. Cashless itu kan harus top up dulu. Tepatnya kan ke bank. Itu kan kadang ada orang-orang yang harus top up ke bank dulu, repot gitu. Jadinya jadi kurang berminat gitu. Oke, saya nangkep poinnya. Jadi justru malah ribet ya menggunakan smart transportation dengan cara pembayaran cashless tadi ya. Mungkin itu bisa ditekan juga dengan seperti ini contohnya, membiasakan atau menggelorakan atau mempromosikan lebih besarnya manfaat dari pembayaran secara cashless daripada kita menggunakan dengan uang fisik. Mungkin dengan seperti itu, dengan kita menjelaskan terkait manfaatnya, terkait tingkat keamanannya, mungkin nanti masyarakat dapat mengesampingkan tantangan yang tadi disebutkan. Seperti itu mungkin. Gimana? Setuju nggak teman-teman? Setuju? Setuju, oke. Ini kita sudah berapa lama ini ya? 18 menit. 18, oke. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu dimunculkan lagi terkait diskusi isu aktual Smart City ini? Mungkin cukup ya. Cukup dari Mbak Eka. Dari teman-teman yang lain? Saya juga cukup. Sudah. Dari Mas Paulo, Mbak Intan? Ada yang perlu ditambahkan? Mas Paulo ingin menambahkan sepertinya. Kalau dari saya kembali ke itu tadi, prinsipnya adalah efisiensi dan memudahkan masyarakat. Oh, Ya, jadi intinya sebelum dibuat program itu ya harus dipikirkan positif dan negatifnya. Jadi harus dikaji lebih berarti. Ya, lebih banyak bermanfaatnya atau bagaimananya itu harus dipikirkan lagi. Ya, kalau dari saya pribadi ya teman-teman, sebenarnya kalau kita mau melihat dari setiap kelebihan ataupun kekurangan, setiap program itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Yang kita perhitungkan adalah siap apa tidak kabupaten kita ini menjalankan Smart City tersebut. Karena Smart City itu kan tadi bisa kita sepakati bersama mengandalkan Internet of Things atau semuanya serba digital dan online. Nah, itu menurut saya kesiapan mulai dari ekonomi masyarakat, sumber daya manusianya, dan juga elemen-elemen pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berlaku nantinya, itu harus siap terlebih dahulu sebelum pengaplikasian langkah-langkah atau upaya-upaya dalam menuju Smart City tersebut. Karena percuma kalau kita mewujudkan upaya-upaya tersebut, tapi pondasi-pondasinya tidak dikuatin terlebih dahulu. Seperti itu mungkin. Tapi kita doakan semoga kabupaten segera menjadi Smart City. Kalau kita lihat soalnya masih banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi terkait Kabupaten Tulungagung ini. Gimana? Mungkin dari teman-teman setuju nggak dengan pendapat saya? Ya, Dari Mas Paulo mungkin mau menambahkan? sudah cukup Mas Mail.
Cukup ya teman-teman ya terkait diskusi isu aktual Smart City ini. Cukup. Oke, kalau gitu kita akhiri diskusi bersama terkait isu aktual Smart City pada sore hari ini. Semoga video kita nanti atau hasil dari diskusi kita ini menjadi pandangan atau sebagai kontribusi terhadap Kabupaten Tulungagung nantinya untuk menyusun langkah-langkah terwujudnya Kabupaten Tulungagung yang Smart City. Terima kasih teman-teman atas waktu yang diberikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam memimpin jalannya diskusi ada kekurangan. Saya akhiri, selamat sore dan selamat beraktivitas. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.